semua. Perkenalkan, nama saya Sindiawati, mahasiswa jurusan manajemen dari Universitas Pelita Bangsa dengan nomor NIM 112210977. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu perusahaan atau organisasi yang terletak di Kota Bekasi. Melalui wawancara dengan narasumber selaku salah satu karyawan di PT perusahaan tersebut, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Halipi Hajijan. Dalam video ini saya akan mengulas beberapa aspek terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, meliputi pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan, serta memberikan pandangan saya terkait hal tersebut serta rekomendasi untuk perusahaan atau organisasi yang saya teliti. Setiap organisasi tentunya memiliki strateginya masing-masing dalam pengembangan sumber daya manusia. Salah satu aspek penting dalam pelatihan di mana perusahaan menyediakan program pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, baik melalui pelatihan internal maupun pelatihan eksternal. Nah, selain itu, aspek disiplin kerja menjadi pondasi utama dalam menjaga produktivitas dan mencapai tujuan organisasi. Disiplin biasanya diterapkan melalui aturan yang jelas, monitoring kinerja, dan budaya kerja yang profesional. Nah, dari segi kompensasi, perusahaan perlu memastikan bahwa memberikan gaji, insentif, dan tunjangan sejalan dengan tanggung jawab karyawan dan industri. Nah, dalam kompensasi yang adil dan kompetitif dapat mendorong semangat kerja serta loyalitas karyawan. Yang terakhir adalah kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan menjadi indikator keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Kepuasan ini dipengaruhi oleh lingkungan kerja, hubungan antar karyawan, serta penghargaan yang diberikan perusahaan oleh karyawan tersebut. Karyawan yang puas cenderung lebih produktif dan memberikan kontribusi maksimal untuk perusahaannya. Sebagai importir umum pada awal tahun 1973, PT Pajar Mas Murni atau yang sering dikenal sebagai PT FMM yang telah mencatat perjalanan panjang dalam sejarahnya. Pada tanggal 11 Mei 1978, perusahaan ini mengonsolidasikan kegiatannya dan mulai berkembang pesat. Dan kini FMM dikenal sebagai salah satu distributor eksklusif sebagai produsen ternama nasional dan internasional yang melayani seluruh wilayah di Republik Indonesia. Sebagai perusahaan terbatas yang berbasis di Indonesia, FMM berkembang pesat menjadi penyedia utama berbagai jenis peralatan dan bahan penting untuk mendukung pembangunan di hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, FMM berhasil memperluas jangkauan bisnisnya dan memberikan layanan profesional lengkap kepada pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, komitmen FMM di sini tidak hanya pada pelayanan pelanggan saja, tetapi juga pada standar tinggi dalam keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan pencemaran lingkungan. Perusahaan ini menjalankan semua kegiatannya dengan langkah perlindungan terhadap paparan bahan berbahaya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Demi meminimalkan dampak terhadap lingkungan tersebut dengan prinsip kerja keras, integritas, dan semangat untuk sukses, FMM terus tumbuh dan berkembang sebagai industri berkembang
di berbagai industri seperti industri manufaktur, konstruksi, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia. Dan didukung oleh lebih dari 468 karyawan yang profesional di 12 kota besar di Indonesia. Dan FMM atau PT Fajar Masmudi menyediakan solusi terbaik melalui produk berkualitas kelas dunia yang menjadi andalan bagi kemajuan bangsa. Sebagai simbol dari semangat Fajar, PT Fajar Masmudi ingin memastikan bahwa kehadirannya menjadi pilihan pertama sebagai mitra terpercaya untuk semua pihak. Inilah janji dan komitmen FMM untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Perusahaan ini memiliki 5 divisi sales yang diantaranya itu adalah karyawan yang profesional di bidangnya. Selain itu, PT Fajar Masmudi juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. FMM juga memiliki fokus khusus pada layanan penjualan yang didukung oleh 150 karyawan yang berdedikasi. Perusahaan ini bahkan telah memperluas fasilitasnya dengan area seluas 5.000 meter yang memperuntukkan untuk workshop dan kantor di Bekasi. Tradisi kerja keras di PT Fajar Masmudi berasal dari semangat yang luar biasa dari para karyawannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Komitmen dan semangat inilah yang menjadi kunci keberhasilan sehingga PT Fajar Masmudi ini berdiri hingga saat ini. Lebih dari sekadar perusahaan, PT Fajar Masmudi atau FMM adalah komunitas yang erat yang dibangun atas dasar kerjasama, dukungan, dan rasa saling menghargai. Kami percaya bahwa kekuatan kami terletak pada hubungan yang baik yang terjalin di antara seluruh elemen perusahaan yang senantiasa bekerja bahu-membahu demi kesuksesan bersama. Dengan prinsip kerja keras, integritas, dan semangat untuk sukses, PT Fajar Masmudi terus tumbuh dan berkembang di berbagai industri seperti industri manufaktur, konstruksi, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia yang didukung oleh lebih dari 468 karyawan profesional di 12 kota besar di Indonesia. FMM di sini menyediakan solusi terbaik melalui produk berkualitas kelas dunia yang menjadi andalan bagi kemajuan bangsa. PT Fajar Masmudi telah berdiri sejak 1973, tidak hanya dikenal sebagai distributor eksklusif sebagai produk nasional dan internasional, tetapi juga sebagai organisasi yang memprioritaskan pengelolaan sumber daya manusia dengan sangat baik. Dalam video ini, saya akan mengulas beberapa aspek penting terkait pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan ini, yaitu dari segi pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Yaitu mari kita mulai. Nah, pembahasan yang pertama mengenai pelatihan. Pelatihan adalah salah satu elemen penting dalam strategi pengembangan sumber daya manusia. PT Fajar Masmudi atau FMM sebagai perusahaan yang bergerak di berbagai industri seperti industri manufaktur, kesehatan, dan pendidikan, FMM memahami bahwa keberhasilan perusahaan sangatlah bergantung pada kompetensi karyawannya. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan teknik dan soft skill setiap individu dalam organisasinya. Nah, dalam pelaksanaan pelatihan, PT Fajar Masmudi fokus pada dua aspek, yaitu yang pertama penguasaan
teknis yang mendalam. Salah satu fokus utama pelatihan di PT Fajar Mas Murni adalah memastikan bahwa semua karyawan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas spesifik mereka. Nah, terutama yang berkaitan dengan produk dan layanan purna jual. Hal ini sangat penting karena PT Fajar Mas Murni melayani berbagai sektor industri yang membutuhkan dukungan teknis tingkat tinggi. Pelatihan teknik ini diberikan untuk mencakup penguasaan peralatan dan teknologi yang digunakan, tetapi juga cara memberikan layanan purna jualan yang berkualitas kepada pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan lebih dari 153 karyawan yang bertanggung jawab atas layanan purna jual, kualitas pelatihan teknis menjadi kunci untuk menjadi reputasi perusahaannya. Nah, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keahlian individu, tetapi juga berdampak positif bagi kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Baik, untuk selanjutnya, yang kedua adalah pengembangan soft skill untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, selain keterampilan teknis, PT Fajar Mas Murni juga memberikan perhatian besar pada pengembangan soft skill karyawannya, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Keterampilan ini tidak kalah pentingnya dalam lingkungan kerja yang modern dan dinamis seperti pada era sekarang. Dengan pengembangan soft skill, karyawan tidak hanya mampu bekerja lebih efektif dalam tim, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dan memimpin saat dibutuhkan. Nah, kemampuan komunikasi dengan baik dan pengelolaan waktu secara efektif dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Nah, selain itu juga, dengan pelatihan kepemimpinan, perusahaan juga mempersiapkan karyawan untuk menempati posisi yang lebih strategis di masa depan, sehingga di PT Fajar Mas Murni ini berkesinambungan dalam manajemen dan kepemimpinan di perusahaannya. Nah, tanggapan sedikit dari saya atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut adalah dari program mentoring. Nah, meskipun program pelatihan di FMM sudah cukup komprehensif, ada salah satu area yang bisa ditingkatkan lebih jauh, yaitu dengan memperkenalkan program mentoring jangka panjang. Dalam wawancara muncul saran agar karyawan senior atau yang lebih berpengalaman dapat berperan sebagai mentor bagi karyawan baru. Nah, program mentoring ini tidak hanya memberikan bimbingan teknis, tetapi juga membantu karyawan baru menavigasikan budaya kerja perusahaan dan mengembangkan keterampilan interpersonalnya. Nah, program mentoring akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara generasi karyawan yang berbeda. Ini memungkinkan transfer pengetahuan dan pengalaman secara langsung yang tidak selalu diperoleh melalui pelatihan yang formal saja. Selain itu, mentoring bisa menjadi saran yang efektif untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama tim yang lebih baik lagi, yang akan akhirnya memperkuatkan budaya perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini mentoring juga memberikan keuntungan bagi mentor karena mereka dapat memperkuat keterampilan kepemimpinan mereka serta merasa lebih terlibat dalam pengembangan perusahaan.
Dalam jangka panjang ini akan menciptakan siklus berkelanjutan di mana pengetahuan dan keterampilan terus ditingkatkan yang yang tentunya bermanfaat bagi kinerja dan pertumbuhan karyawan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai aspek disiplin kerja di PT Pajar Mas Murni. Disiplin kerja adalah salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional di PT Pajar Mas Murni atau EPMM. Nah, disiplin ini mencerminkan dalam bagaimana karyawan menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di perusahaan. Bagi EPMM, disiplin kerja bukan sekedar mematuhi aturan atau peraturan, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya di berbagai sektor. Nah, yang pertama, struktur dan pengawasan yang jelas. Di PT Pajar Mas Murni memiliki sistem disiplin yang terstruktur dengan baik, yang mencakup pengaturan jam kerja yang lebih jelas, terstandarisasi, setiap karyawan tahu kapan mereka harus mulai kerja dan kapan mereka harus menyelesaikan tugasnya, dan apa saja target yang harus dicapai setiap harinya. Selain itu, PT Pajar Mas Murni perusahaan juga menerapkan pemantauan kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. EPMM juga melakukan evaluasi rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan peningkatan serta memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari tujuan perusahaan tersebut. Dengan adanya evaluasi yang berkala ini, EPMM dapat menjaga kualitas dan konsistensi kinerja karyawan di seluruh departemennya. Proses evaluasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengawasi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan umpan balik yang guna dalam pengembangan dirinya. Evaluasi ini mendorong karyawan untuk terus meningkatkan performa mereka, menjaga motivasi dan tetap fokus pada tugas yang diberikan. Nah, yang kedua, budaya kerja keras dan profesionalisme. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, terlihat bahwa budaya kerja keras merupakan salah satu kekuatan utama di PT EPMM. Karyawan tidak hanya disiplin dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memiliki etos kerja yang kuat. Mereka terbiasa bekerja dengan penuh dedikasi, selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik dan berkomitmen terhadap tanggung jawab yang diembankan. Budaya ini tidak hanya menjaga produktivitas perusahaan, tetapi juga memperkuat citra perusahaan sebagai tempat kerja yang profesional dan kompeten di mata pelanggan dan mitra bisnisnya. Dalam lingkungan yang menuntut ketelitian dan kecepatan seperti yang dimiliki oleh PT Pajar Mas Murni, disiplin kerja adalah elemen yang penting untuk menjaga kelancaran operasional sehari-harinya. Karyawan di semua level berkontribusi pada pencapaian target perusahaan, dan melalui kedisiplinannya mereka menciptakan sistem yang berjalan dengan baik dan efisiensi. Nah, sini saya akan menjelaskan tanggapan dari hasil wawancara saya atau rekomendasi untuk PT Pajar Mas Murni untuk kedepannya. Yang pertama, meningkatkan keterampilan teknologi dalam disiplin kerja. Meskipun sistem disiplin kerja di PT Pajar Mas Murni sudah berjalan dengan baik dan potensi untuk lebih mengoptimalkannya
prosesnya dengan menerapkan teknologi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem manajemen waktu berbasis digital. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk melaporkan dan memantau kinerja mereka secara real time. Dengan sistem digital, evaluasi kerja dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaporan manual. Nah, teknologi manajemen waktu berbasis digital ini akan memudahkan perusahaan dalam mengatur jadwal kerja, mendistribusikan tugasnya, dan melakukan evaluasi. Karyawan juga dapat lebih mudah mengakses informasi terkait jam kerja mereka, pencapaian target, serta menerima umpan balik secara langsung. Selain itu, sistem ini dapat membantu perusahaan untuk memantau keterlambatan, absen, serta tingkat produktivitas karyawan dengan lebih akurat. Nah, implementasi teknologi semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan. Karyawan lebih merasa lebih dihargai karena semua berkontribusi mereka tercatat di sistem dengan jelas dan adil. Ini akan makin memperkuat kedisiplinan kerja dan motivasi untuk terus bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, disiplin kerja di PT FMM sudah menjadi pondasi yang lebih kuat dalam menjaga profesionalisme dan produktivitas karyawan. Namun, dengan tambahan teknologi yang mendukung manajemen waktu dan evaluasi kerja di sini, disiplin ini dapat lebih dioptimalkan dan dihasilkan kinerja yang lebih baik. Nah, pembahasan selanjutnya dari aspek kompensasi. Di PT Fajar Mas Murni atau FMM merupakan salah satu elemen penting yang mendukung kesejahteraan dan motivasi karyawan. Perusahaan berupaya memberikan penghargaan yang sesuai bagi para karyawannya melalui sistem kompensasi yang mencakup gaji dan kompetitif serta tunjangan yang beragam. Selain gaji pokok, PT Fajar Mas Murni juga memberikan tunjangan kesehatan yang memadai, insentif, serta fasilitas kerja yang nyaman dan modern. Fasilitas ini termasuk area workshop dan kantor seluas 5.000 meter di Bekasi yang memberikan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kenyamanan karyawannya. Nah, kompensasi yang diberikan oleh PT Fajar Mas Murni menunjukkan bahwa perusahaan sangat peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Karyawan tidak hanya merasa dihargai dari segi finansial, tetapi juga melalui tunjangan-tunjangan tambahan yang membuat mereka merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Insentif yang diberikan berdasarkan kinerja karyawan juga membantu mendorong semangat kerja serta menciptakan lingkungan yang kompetitif secara sehat. Hal ini mencerminkan perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawannya, baik dari segi profesional maupun personal. Nah, kompensasi yang adil dan transparan ini pada akhirnya tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga membangun loyalitas yang lebih besar di kalangan karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan diakui atas kontribusinya, mereka loyalitas terhadap perusahaan semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat PT Fajar Mas Murni atau FMM mampu mempertahankan karyawan dalam jangka yang lebih panjang.
sehingga kestabilan dan keberlangsungan perusahaan itu semakin terjaga. Meskipun sistem kompensasi di PT Fajar Mas Muni sudah cukup baik, ada potensi untuk lebih meningkatkan motivasi kerja dan memperkenalkan penghargaan tambahan berbasis prestasi. Nah, pemberian penghargaan seperti karyawan terbaik bulanan atau tahunan bisa menjadi salah satu langkah untuk mendorong karyawan agar berusaha mencapai hasil yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Nah, penghargaan semacam ini tidak hanya memberikan pengakuan yang lebih spesifik atau pencapaian individu, tapi juga dapat bisa dapat menjadi pendorong yang kuat bagi karyawan lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya penghargaan berbasis prestasi di sini, karyawan akan merasa lebih dihargai secara personal dan prestasi mereka diakui oleh manajemen. Ini akan menumbuhkan rasa kompetitif yang sehat di lingkungan kerja, di mana setiap individu terdorong untuk mencapai yang terbaik dalam setiap tugas yang mereka lakukan. Selain itu, penghargaan semacam ini tidak hanya memotivasi karyawan di level individu, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara karyawan. Mereka saling mendorong dan mendukung satu sama lain untuk mencapai kesuksesan perusahaan bersama. Nah, secara keseluruhan PT Fajar Mas Muni atau FMM telah membangun sistem kompensasi yang sangat baik sekali dan berperan penting dalam menjaga motivasi serta loyalitas karyawannya. Dengan tambahan inovasi berupa penghargaan berbasis prestasi, perusahaan bisa mencapai tingkat motivasi dan kepuasan karyawan yang lebih tinggi lagi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek kepuasan karyawan. Nah, kepuasan karyawan merupakan salah satu prioritas utama di PT Fajar Mas Muni. Perusahaan ini sangat menyadari bahwa kesejahteraan karyawan adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang optimal dan mempertahankan loyalitas. Untuk FMM sendiri, menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan diberikan ruang untuk berkembang. Budaya saling mendukung ini menjadi ciri khas perusahaan, di mana kolaborasi dan rasa kebersamaan di antara karyawan menjadi landasan utama dalam menjalankan operasional sehari-hari. Dengan lebih dari 468 karyawan yang tersebar di 12 kota besar di seluruh Indonesia, PT FMM berusaha untuk membangun hubungan kerja yang erat di antara para karyawannya. Dalam perusahaan sebesar ini, menjaga komunikasi yang baik serta memastikan setiap karyawan merasa berhubungan adalah tantangan tersendiri. Tetapi PT Fajar Mas Muni telah berhasil menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif. Nah, budaya perusahaan yang inklusif dan terbuka membuat karyawan merasa nyaman dalam berkontribusi serta memberikan ide atau motivasi yang membantu kemajuan perusahaan. Pendekatan yang dilakukan oleh PT Fajar Mas Muni ini terbukti sangat efektif dan dalam meningkatkan kepuasan karyawan di lingkungan kerja yang mendukung, ditambah dengan kesejahteraan karyawan yang menjamin. Menciptakan iklim kerja di mana karyawan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Hal ini
juga berkontribusi pada tingginya tingkat loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang pada akhirnya mendukung kestabilan dan pertumbuhan bisnis dengan jangka panjang. Namun, untuk menjaga tingkat kepuasan ini agar tetap lebih tinggi, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan survei internal mengenai kepuasan karyawan. Nah, survei di sini akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada manajemen mengenai perasaan, pengalaman, dan kebutuhan karyawan dalam bekerja. Dengan mengetahui secara langsung apa yang diharapkan oleh karyawan, perusahaan dapat merespon lebih cepat terhadap masalah atau kekurangan yang mungkin muncul ya. Nah, survei internal ini juga dapat menjadi saran untuk menggali konstruksi dari karyawan ketika karyawan merasa didengar dan pendapat mereka diperhatikan. Ini akan meningkatkan rasa kepuasan mereka karena mereka merasa terlibat dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Selain itu, survei juga bisa menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, baik dalam hal lingkungan kerja, manajemen, maupun fasilitas yang disediakan ya. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, PT FMM dapat terus menyempurnakan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Hal ini akan membantu perusahaan tetap berkompetitif dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, yang sangat penting dalam industri yang berkembang pesat seperti yang dilayani oleh PT Pajar Makmur ini. Selain itu, langkah proaktif ini juga akan memperkuat budaya perusahaan inklusif dan adaptif. Nah, memastikan bahwa setiap karyawan merasa didukung dan memiliki peluang untuk berkembang dalam karir mereka. Dengan demikian, kepuasan karyawan di PT Pajar Makmur atau FMM sudah berada di tingkat yang lebih baik. Nah, evaluasi yang berkala melalui survei kepuasan dapat menjadi tambahan yang berharga untuk menjaga dan bahkan meningkatkan kepuasan tersebut di masa yang akan datang selanjutnya. Nah, hasil dari wawancara saya dengan salah satu narasumber yaitu karyawan di PT Pajar Makmur, saya menyimpulkan ya, PT Pajar Makmur adalah cerminan dari sebuah perusahaan yang memahami betul pentingnya pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan perhatian yang kuat terhadap pelatihan, kedisiplinan, kompensasi yang layak, serta kepuasan karyawan, FMM telah menunjukkan komitmen yang untuk tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh makna. Nah, masukan yang telah disampaikan diharapkan dapat membantu perusahaan PT Pajar Makmur terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin modern ini, sembari tetap menjaga nilai-nilai tradisi kerja keras dan semangat gotong royong yang menjadi pondasinya. Saya sangat terkesan dengan bagaimana PT Pajar Makmur mengedepankan karyawannya sebagai aset yang berharga yang pada gilirannya juga memberikan dampak positif bagi kepuasan pelanggan. Semoga PT Pajar Makmur terus berkembang menjadi inspirasi bagi perusahaan lain dan berkontribusi lebih besar lagi bagi pembangunan bangsa ini.
Sebagai mahasiswa yang berkesempatan untuk melakukan wawancara ini, pengalaman ini sangat berharga bagi saya. Saya banyak sekali belajar bagaimana PT Fajar Mas Muni mengelola sumber daya manusia dengan sangat baik dan profesional. Semoga wawancara ini tidak hanya bermanfaat bagi saya, tetapi juga bagi semuanya yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Saya pamit, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam perkataan